Hello everyone, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to continue to writing recount text, menulis recount text. Apa itu recount text dan bagaimana menulisnya, apa contohnya akan saya jelaskan. Nah, di halaman 58 BKPM kita Anda diberikan informasi tentang penugasan menulis essay ya. Nah, essay ini tidak harus dibatasi dalam pengalaman sosial media saja ya, tetapi bisa luas, bisa pengalaman apapun. Yang jelas, tulisan itu harus berupa recount text. Nah, di paragraf pertama ada orientation, paragraf kedua ada event, paragraf ketiga ada reorientation. Nah, apakah orientation, events, dan reorientation itu? Ini yang akan saya jelaskan pada pertemuan saat ini ya. Oke, let's continue. Apa itu recount text? Recount text adalah sebuah tulisan essay yang bertujuan untuk menceritakan event, rangkaian event gitu ya. Dan maksudnya ketika menceritakan rangkaian event itu adalah memberikan informasi dan juga bisa menghibur dengan cerita itu. Dan event ini biasanya disusun secara berurutan, secara sequential ya, chronological order. Nah, ini tujuan dari penulisan recount text. Jadi pada saat nanti Anda menulis teks Anda, pastikan Anda memiliki tujuan yang terkait dengan hal ini. Kalau tidak informing tentang your experience, berarti ya entertaining atau menghibur orang lain dengan apa yang Anda ceritakan dari pengalaman Anda. Lalu strukturnya bagaimana? Strukturnya adalah Anda menuliskan mulai dari orientation dulu, lalu dilanjutkan records of events, tergantung misalnya eventnya banyak, Anda kumpulkan menjadi misalnya beberapa paragraf ya. Jadi bisa satu paragraf, bisa dua paragraf, tergantung event Anda. Lalu yang terakhir reorientation. Reorientation ini bridging gaps between past and present ya, nanti saya jelaskan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya Anda menulis personal letters kepada sahabat Anda, teman dekat Anda. Nah, ini bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu ya. Mungkin cerita-cerita yang hanya Anda ceritakan kepada orang dekat gitu ya. Dan Anda menceritakan dengan menggunakan teks berupa recount text atau written histories. Jadi sejarah-sejarah misalnya negara kita ini punya banyak sejarah yang ditulis chronological order. Nah, ini termasuk recount text. Anda sendiri pun juga bisa menulis sejarah Anda sendiri ya, kehidupan Anda sejak kecil bagaimana, lalu suatu ketika Anda butuh cerita kepada teman dekat Anda, dan ini bisa menjadi recount text ya. Nah, kemudian yang police record dan insurance claim tidak perlu saya ceritakan ya. Nah, itu karena yang berhubungan dengan apa yang mungkin akan Anda tuliskan ini nanti ya, kalau tidak berupa personal letters ya, written histories ya. Oke, let's continue. Jadi dalam hal ini dalam konteks genre based writing, penulisan berbasis genre, itu recount text memiliki istilah. Istilah yang pertama social purpose. Kenapa disebut social purpose? Karena memang menuliskan recount text itu sangat berhubungan dengan kehidupan sosial kita gitu. Jadi ada tujuannya. Tujuannya disebut tujuan sosial karena tidak menulis untuk tujuan belajar itu sendiri, bukan, tetapi menulis untuk tujuan sosial. Jadi Anda ini nanti ketika menulis recount text, tujuannya ya tentu berhubungan dengan ini, social purpose ini. Tujuan sosial Anda apa? Oh, saya pengen menceritakan dan menghibur sahabat saya tentang pengalaman unik saya di masa lalu misalnya, dan seterusnya. Dan social location ini adalah contoh-contoh tadi bentuk-bentuk tulisan yang merupakan recount text itu apa saja. Disebut kalau dalam konteks genre based writing itu disebut social location. Dan untuk strukturnya disebut schematic structure. Nah, kita fokuskan pada schematic structure ya. Orientation itu apa sih isinya? Karena Anda nanti akan memulai menulis essay Anda dari sini ya. Jadi orientation itu provides information about your situation. Jadi Anda bayangkan dulu Anda mau menulis sesuatu ya,
pengalaman Anda yang sudah terjadi di waktu lalu. Anda perlu menyediakan informasi-informasi awal di paragraf pertama, yaitu informasi tentang situasinya, background-nya. Anda bisa menyebutkan siapa saja orang yang terlibat di dalam cerita Anda itu. Bisa Anda sendiri, keluarga Anda, teman-teman, dan seterusnya. Dan ini disebutkan. Lalu, di mana sih? Gitu ya. Di tempat wisata kah? Atau di mana? Konteksnya atau situasinya kayak gimana? Ramai atau bagaimana? Lalu termasuk Anda juga bisa menceritakan itu terjadinya kapan, pada waktu Anda masih sekolah dulu, masih SD atau masih SMP atau kapan. Nah, ini orientation. Lalu kita lanjut ke records of events. Nah, tentu record of events ini tergantung kira-kira ada berapa events yang ingin Anda presentasikan di dalam tulisan Anda, dan Anda menceritakannya sesuai dengan urutan waktunya. Misalnya, saya datang ke tempat wisata A. Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika datang dulu ya? Lalu runtutannya setelah datang, langsung membayar tiket dan seterusnya. Lalu beranjak ke spot A di tempat wisata itu. Lanjut ke spot B, spot C, dan seterusnya. Nah, itu disusun secara berurutan. Ini record of event. Lalu reorientation bagaimana? Reorientation adalah cara Anda untuk mengakhiri cerita itu dengan mencoba menjembatani antara apa yang terjadi di dalam pengalaman cerita Anda di masa lalu itu dengan masa sekarang. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, linguistic features yang perlu diperhatikan dulu yaitu karakteristik umumnya dari sisi bahasa. Yang pertama, tentu karena Anda nanti harus memperkenalkan orang-orang yang ada di dalam cerita Anda, maka Anda bisa menggunakan misalnya I, my group, my friends, my family, my aunt, my uncle, atau siapapun. Ini memperkenalkan personal participants ya. Lalu using chronological connection. Nah, di sepanjang paragraf Anda, kalau introducing personal participants ini kan ada di paragraf pertama ya, dan mungkin juga masih bisa disebut-sebut di paragraf kedua maupun paragraf seterusnya sampai pada paragraf terakhir yang berisi reorientation. Nah, tapi untuk yang using chronological connection ini khususnya berada di record of events, yaitu di paragraf kedua dan seterusnya ya, yang bukan paragraf orientation dan reorientation. Nah, menggunakan misalnya first, then, next, dan seterusnya ini menunjukkan bahwa kejadian kisah yang ini terjadi diikuti kisah yang ini, kisah yang ini terjadi diikuti kisah yang ini, dan seterusnya. Jadi ada chronological connection-nya yang disebutkan pada saat Anda menceritakan records of event di paragraf berikutnya. Nah, berikutnya using linking verb. Nah, tentu saja because you are telling something that happened in the past, then you need to consider using the simple past tense ya. Ini sudah dijelaskan berkali-kali terkait dengan simple past pada saat semester sebelumnya dan juga saat ini. Nah, linking verb ini misalnya was, jadi tidak menggunakan is, am, dan are, tetapi menggunakan was, were. Lalu bukan see tapi saw, bukan hear tapi heard. Nah, ini linking verbnya. Action verbnya misalnya ada look, go, change. Nah, ini change ya, sorry. Look, go, change. Nah, ini akan menjadi simple past. Look menjadi looked, go menjadi went, change menjadi changed, nah, think menjadi thought. Nah, ini adalah karakteristik utamanya. Ya, jadi di dalam rekonteks Anda nanti Anda perlu memenuhi karakteristik bahasa seperti ini ya. Oke, let's continue. Nah, ini contohnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Tadi paragraf pertama itu berisi orientation. Apa itu orientation? Orientation adalah Anda mencoba untuk menceritakan siapa yang ada di dalam kisah Anda. Lalu di manakah kisah itu terjadi? Lalu kapankah itu terjadi? Nah, hal-hal seperti itu yang diceritakan. Nah, contoh ini sudah menuliskan on Sunday, my parents, my best friend Novi, and I. Nah, ini berarti participants di dalam kisah ini ya.
visited the cave at Maros called Lengling. Nah, jadi tempatnya disebutkan juga di sini ya. Jadi partisipansnya disebutkan, tempatnya disebutkan. Lalu menggunakan simple past yaitu visited. Ya. Lalu, it was my first time to visit the cave. Better yet, my best friend came to visit it with me. Nah, ini Anda bisa perhatikan menceritakan situasinya ya, dan bahwa ini adalah pengalaman pertama mengunjungi, apalagi atau bersama-sama dengan sahabatnya ya, teman dekatnya. Nah, ini situasinya yang sudah diceritakan di dalam paragraf ini. Nah, kita lanjutkan. Setelah orientation, kita lanjut ke records of event. Nah, bagaimana records of event? Ya, tentu Anda menceritakan. Nah, di sini sudah diceritakan. The cave was famous, menceritakan tentang cave itu sendiri ya. For its primitive cave wall painting, which were some handprints and wild boar paintings. Nah, ini sesuatu yang unik, yang paling menonjol tentang cave ini atau goa ini, itu diceritakan di kalimat pertama ya. Lalu kemudian diberikan penjelasan sebagai supporting details di kalimat-kalimat berikutnya. Nah, perhatikan semua kata kerja predikat ya yang di garis bawah biru itu menunjukkan bahwa semua yang terjadi di dalam record of event ini itu terjadi pada waktu lampau ya. Jadi ada menggunakan was bukan is, am, are. Lalu kata kerjanya juga berubah, misalnya adventured gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini record of event yang bagian paragraf yang kedua ini ya. Event yang pertama, coba kita lihat event yang kedua. Nah, sama ya, di sini Anda perhatikan bahwa kata kerja, predikat, dan linking verbnya juga menggunakan simple past. Misalnya, who lived here, ate, and dumped, who lived, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan simple past. Nah, di event yang kedua ini juga kita bisa melihat penulis menggambarkan apa yang ada di situ sebenarnya ya, yaitu di situ ada museum dan di situ digambarkan. Nah, ini event yang kedua. Di event yang pertama tadi juga digambarkan ya, ada next itu ya. Ini berarti menunjukkan setelah melakukan ini, melakukan itu ya. Dan ini ada di event yang pertama tadi. Nah, kemudian di sini ada kata yang menunjukkan chronological ordernya adalah the last misalnya. Ini sebagai kelanjutan dari aktivitas yang di event pertama tadi ya. Jadi di sini ada the last place was museum. Dan ini menunjukkan ada chronological order. Dan Anda nanti ketika menuliskan pengalaman Anda perlu mempertimbangkan sequence-nya, uruntutannya. Lalu berikutnya reorientation. Reorientation ini Anda perhatikan di sini kembali memang harus merujuk kembali kepada apa yang ada di orientation di paragraf pertama. Misalnya ini menuliskan kembali siapa yang ada di kisah ini. Novi and my parents, we decided. Nah, ini kembali mencoba untuk membawa konteks yang disebutkan di paragraf pertama tadi ke dalam paragraf terakhir ini. Tapi yang penting di sini adalah mencoba untuk mengkaitkan antara kisah masa lalu dengan masa sekarang. Anda perhatikan di situ, it was time to go back home. Lalu ada kalimat, we learn how meaningful is our life when we enjoy it with family and friends. Jadi ini menjembatani antara konteks kisah ya, cerita di zaman lalu itu dengan apa yang terjadi saat ini. We really had the time of our lives. Jadi kalau mengisahkan ini seolah-olah penulis ini memiliki memori yang kemudian senang sekali ya mengingat cerita ini sampai saat ini. Otomatis si penulis ini mencoba membawa kisah masa lalu itu dalam kisah sekarang. Makanya dia kemudian mengenang ya kisah itu. Nah, ini adalah recontext ya. Oke, kemudian ya tentu tiba giliran Anda untuk mencoba menuliskan
ya, kisah Anda bagaimana dalam bentuk recount text. Yang pertama, write your recount text by outlining these aspects first. Anda silahkan mengoutline dulu A, B, C, D itu, 4 itu. Apa itu? Topiknya, tuliskan. Apa topiknya? Should be based on your true story. Berdasarkan kisah real Anda ya, yang Anda alami. Lalu yang kedua, purpose. Tujuannya apa di dalam menulis? Tadi sudah saya mention ya, apa tujuannya, yaitu memberikan informasi tentang kisah Anda di masa lalu, dan juga itu bisa menghiburkan orang lain. Lalu strukturnya bagaimana? Ada 3 tadi ya strukturnya. Anda tuliskan misalnya di orientation Anda mau cerita apa, di body-nya itu berarti record of events. Eventnya ada event 1, event 2, event 3 misalnya ya. Lalu readersnya siapa? Apakah your best friend, misalnya teman-teman reunian itu ya di SMP dulu atau apa. Lalu yang kedua adalah write your topic statements first for each paragraph, then continue to its supporting details. Nah, nomor 2 ini merupakan saran penulisan paragraf Anda, karena Anda tadi diberikan sebuah tabel yang isinya paragraf 1, topic sentence-nya apa, supporting details-nya apa. Nah, kalau demikian maka Anda harus memulai dari topic sentence atau topic statement-nya dulu, baru kemudian ke supporting detail. Jadi jangan dituliskan supporting details-nya dulu, kebalik ya. Jadi topic statement-nya dulu ini dituliskan. Pada saat Anda menuliskan structure di poin C di nomor 1 ini, maka Anda bisa menuliskan misalnya di orientation itu topic statement-nya apa. Lalu di yang events paragraf kedua itu topic statement-nya apa. Lalu yang paragraf terakhir itu topic statement-nya apa. Gitu. Lalu yang nomor 3, give it to your partner to get feedback in terms of, dalam hal apa ya, topiknya bagaimana. Nah, ini perlu saling memberikan feedback. Berikan tulisan Anda kepada temannya kalau sudah selesai ya. Lalu temannya memberikan tulisannya kepada Anda dan memberikan komentar tentang topiknya gimana, sudah oke atau belum. Tujuannya bagaimana, sudah oke atau belum. Strukturnya bagaimana, sudah oke atau belum. Topik sentences-nya bagaimana, sudah oke atau belum. Dan bahasanya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, supaya lebih clear, maka nanti tulisan teman Anda, tulisan recount text-nya ada di page pertama. Lalu page pertama ini kemudian dilanjutkan dengan komentar atau feedback dari teman Anda yang berada di halaman kedua. Jadi tuliskan recount text Anda di page pertama, lalu biarkan teman Anda memberikan feedback dan memberikan komentarnya di page yang kedua. Jadi isinya komentar dari teman Anda di halaman kedua tulisan Anda itu adalah topiknya bagaimana, lalu tujuannya apakah sudah sesuai, strukturnya apakah sudah sesuai, topik sentences-nya apakah sudah oke, bahasanya apakah sudah oke juga, gitu ya. Okay, I think that's all for our materials today, and I have explained, I think, some important things related to your practice today. And I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Have a good day.